Benteng Marlborough adalah bangunan peninggalan zaman penjajahan Inggris yang terletak di dekat Pantai Panjang. Dari dulu hingga kini, benteng ini masih terlihat kokoh. Aku sungguh kagum dengan orang-orang yang membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahadi Dimansa, saya dari Universitas Bengkulu. Sebagai bentuk kontribusi saya dalam memperkenalkan dan mempromosikan budaya kearifan lokal Provinsi Bengkulu, saya ikut terlibat dalam pembuatan buku Tobokito yang terintegrasi dengan aplikasi Metaverse. Kami menulis tentang budaya kearifan lokal Bengkulu, salah satunya Benteng Marlborough. Mela, ikut saya keliling Bengkulu, nengok Benteng Marlborough. Di kota Bengkulu terdapat sebuah peninggalan Inggris yang masih bertahan hingga kini, yaitu Benteng Marlborough. Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Sekarang aku sudah ada di Benteng Marlborough yang ada di kota Bengkulu. Untuk masuk ke benteng ini, kalian hanya perlu membayar tiket Rp5.000 per pengunjung. Benteng ini buka setiap harinya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sebelum berbicara banyak tentang Benteng Marlborough, kalian harus tahu siapa sih pendiri benteng yang megah ini. Benteng ini didirikan oleh East India Company (EIC) tahun 1714 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Caled sebagai benteng pertahanan Inggris. Oke, sekarang aku sudah ada di dalam Benteng Marlborough. Ketika memasuki pintu, kamu akan memasuki tempat berupa lorong, di mana pada lorong ini kamu bisa menemukan beberapa pemakaman. Di ujung lorong, kamu akan melewati jembatan yang panjangnya kurang lebih 10 meter. Menurut cerita, dulunya jembatan ini bisa ditarik ke atas dengan menggunakan rantai. Setelah diperhatikan, antara bangunan lorong dan bangunan utama dipisahkan oleh parit yang mengelilingi bangunan utama. Di dalam bangunan utama ini, kamu akan menemukan ruangan yang dulunya difungsikan sebagai penjara di sisi kanan dan di sisi kiri. Kedua penjara ini dipisahkan oleh pintu besi. Ternyata, Benteng Marlborough tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan. Menurut sejarahnya, Marlborough masih berfungsi sebagai benteng pertahanan hingga masa Hindia Belanda tahun 1825 sampai 1942. Jepang tahun 1942 sampai 1945 dan pada Perang Kemerdekaan Indonesia. Sejak Jepang kalah hingga tahun 1948, benteng itu menjadi markas Polri. Namun, pada tahun 1949 sampai 1950, Benteng Marlborough diduduki kembali oleh Belanda. Setelah Belanda pergi tahun 1950, Benteng Marlborough menjadi markas TNI AD. Pada tahun 1977, benteng ini diserahkan kepada Depdikbud untuk dipugar dan dijadikan bangunan cagar budaya. Aku sudah ada di ruang jaga sel militer. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya ada ruang untuk menyimpan rempah-rempah, sedangkan di sebelah kiri saya ada ruang untuk menyimpan emas. Mari kita lihat. Fakta menarik lainnya dalam sejarah berdirinya Benteng Marlborough adalah pernah menjadi pusat penimbunan rempah-rempah. Pada mulanya, pendirian benteng ini bertujuan sebagai pusat pangkalan pertahanan militer Inggris untuk menghalau ancaman pasukan Belanda. Seiring berjalannya waktu, fungsi benteng ini semakin meningkat untuk pangkalan perdagangan, sehingga fungsinya sebagai pusat pertahanan semakin berkurang. Kemudian benteng ini beralih fungsi menjadi pusat penimbunan rempah-rempah dari seluruh daerah di Hindia Timur. Perubahan ini terjadi pada tahun 1803 atas keputusan Dewan EIC. Sementara untuk pertahanan Inggris sepenuhnya dialihkan ke Benteng George di Penang. Akan tetapi, pada tahun 1818, Benteng Marlborough difungsikan kembali menjadi pangkalan utama untuk pertahanan Inggris ketika Raffles diangkat menjadi Gubernur Bengkulu.
Fakta menarik berikutnya yaitu tidak pernah terlibat dalam peperangan. Meskipun digadang-gadang sebagai pangkalan besar bagi Inggris, tetapi tidak pernah ada peperangan atau serangan besar yang langsung melibatkan benteng Marlborough. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda pun tidak banyak kelompok pasukan yang menempati benteng ini, meskipun bangunannya cukup luas dan besar. Maka tak heran jika kondisi fisik benteng ini tidak banyak mengalami perubahan. Fakta berikutnya, benteng ini ternyata pernah menjadi saksi persaingan kongsi dagang EIC dan VOC. Tidak seperti benteng lain, misalnya Fort Rotterdam di Makassar dan Fort Vandenberg di Yogyakarta yang didirikan oleh kongsi dagang Belanda VOC. Benteng Marlborough merupakan peninggalan kongsi dagang Inggris, yaitu East India Company. Pada pertengahan abad ke-17, perdagangan Inggris diarahkan ke Asia Tenggara. Mereka berhasil melakukan diplomasi dengan para kepala adat di wilayah pantai barat Sumatera. Hal tersebut menjadi kesempatan para pejabat EIC untuk memberi pengaruh di Sumatera. Oke, sebelum kita belajar dan keliling lebih jauh lagi, mari kita buat video jedak-jeduk. Tutup jendela, karena nih lagu boleh bikin kaprok telinga. Sampai seguma tajabu, sampai seguma tajabu. Oke, kita lanjut ya. Jadi benteng Marlborough saat ini sudah menjadi salah satu objek wisata yang patut dikunjungi jika berlibur ke kota Bengkulu. Benteng ini berada di tanah seluas 44.000 meter persegi. Ukuran fisiknya sekitar 240 kali 170 meter. Ketinggian dinding bervariasi dari 8 sampai 8,5 meter. Dengan ketebalan 1,85 sampai 3 meter. Pertahanan benteng terdiri dari 72 meriam. Benteng ini menghadap ke arah selatan, sedangkan di belakang benteng ini adalah pantai Tapak Padri. Sekarang aku sudah berada di atas benteng. Sini ada pemandangan perkotaan Kota Bengkulu. Kamu bisa melihat pemandangan kota Bengkulu dari atas sambil menghirup udara segar dan angin yang menenangkan. Arsitektur Inggris abad 17-an sangat terasa pada desain bangunan ini. Ada banyak sekali kegiatan yang menarik untuk dilakukan di benteng Marlborough. Di antaranya yaitu belajar sejarah. Benteng ini memang menjadi salah satu saksi bisu dari berbagai momen yang telah terjadi pada masa tersebut. Ada yang tahu dengan ikon Provinsi Bengkulu? Iya, bunga Rafflesia. Jadi bunga Rafflesia pertama kali ditemukan pada tahun 1818 oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stamford Raffles, sehingga tumbuhan ini diberi nama sesuai dengan sejarah penemunya. Raffles merupakan letnan gubernur Benteng Marlborough. Ini adalah bentuk asli dari bunga Rafflesia yang menjadi ikon Provinsi Bengkulu. Bunga terbesar di dunia dan merupakan bunga nasional Indonesia sebagaimana melati putih dan anggrek bulan. Benteng Marlborough, jika dilihat dari atas, benteng ini terlihat seperti kura-kura. Kepala kura-kura adalah pintu utama, badannya adalah benteng itu sendiri. Kita sudah belajar banyak tentang benteng Marlborough. Sekarang aku ingin mengenalkan ke kalian bentuk atau rupa dari pendiri benteng yang megah ini. Ini adalah patung Joseph
Colette yang merupakan Gubernur Jenderal EIC di Bengkulu periode tahun 1712 sampai 1717. Selama menjadi gubernur, beliaulah yang memulai pembangunan Benteng Balmorov. Colette juga disebut sebagai inisiator pembangunan Benteng Balmorov. Oke, jadi ada fakta terakhir nih tentang sejarah berdirinya Benteng Balmorov, yaitu diambil dari nama Jenderal Inggris. Penamaan Benteng Balmorov berdasarkan nama seorang jenderal Inggris terkenal di awal abad ke-17, yaitu John Churchill, Duke of Marlborough. Jenderal tersebut merupakan pemimpin pasukan ekspedisi Inggris ke daratan Eropa. Oke, jadi kita sudah keliling Benteng Balmorov dan belajar sejarahnya. Jika kalian ke Bengkulu, wajib kunjungi Benteng Balmorov. Salam dari Bumi Erat.